Sekarang kita sedikit tambahkan hadis arba'in nomor 5. Nggih, hadis arba'in nomor 5. Nggih menika dari Ummul Mukminin, dari ibunya orang-orang mukmin, Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Jangan takut dulu. Ini terkenal dengan istilah bid'ah. Bid'ah. Ini kata-kata yang menakutkan bagi sebagian orang. Sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik bid'ah. Saya terangkan biar jenengan paham. Belajar itu yang penting belajar ilmu, bukan untuk menyalahkan siapapun, karena pertanggungjawaban ibadah jenengan sendiri-sendiri jenengan besok. Jenengan harus pilih yang paling clear, yang paling betul, itu yang jenengan amalkan. Gak ada urusan, misalnya orang lain ternyata pakai yang lain, itu pilihan dia. Tapi jenengan pastikan punya dalil bahwa jenengan melakukan yang paling benar. Itu penting Bapak Ibu, sebab jenengan besok tanggung jawab masing-masing. Jenengan nggak menanggung Pak Tovan, nggak menanggung saya Bapak Ibu. Jenengan bertanggung jawab kepada diri panjenengan sendiri. Ketika pilihan jenengan keliru, masalah Bapak Ibu. Rasulullah bersabda, "Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Sing sinten kemawon gawe aturannya nyar sing ora ono asale saka Rasulullah, maka tertolak. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim dikatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan tuntunan kami, maka ditolak. Bapak Ibu semuanya. Maka inilah pentingnya kita ngaji, kita duduk di majelis. Nggak cukup dengan belajarnya di YouTube. Pastikan guru panjenengan itu benar, dicek. Ini penting Bapak Ibu. Saya dulu ketika mau belajar di Mahat, mikir tenan, apalagi saya orang teknik. Jadi teknik kimia itu biasa teliti Bapak Ibu. Saya nggak sembarangan mengambil ilmu. Sebab Bapak, ilmu agama itu persoalan keselamatan kita di akhirat Bapak Ibu semuanya. Jenengan ngaji salah pilih guru, repotnya luar biasa. Luar biasa. Jadi apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, guru itu bisa dicek. Omongannya bener apa tuh? Cek di internet sekarang bisa langsung keluar. Apakah hadis yang disampaikan benar? Apakah sahih atau tidak? Langsung ketok Bapak Ibu. Zaman sekarang itu, teknologi sudah di depan mata. Gini apa nggih? Sekali lagi, hasil ngaji harus rajin ibadah Bapak Ibu semuanya. Jenengan bareng ngaji kali kok sholatnya mboten rajin, berarti keliru belajarnya. Nggih. Karena tadi apa? Falyamal amalan sholiha. Firman Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir. Dengan eling-eling. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Disyarat siapapun yang mau masuk surga, dia harus beramal soleh. Amal soleh itu dimensinya dua Bapak Ibu. Amal batin, amal lahir. Amal batin yaitu niat. Yang kita pelajari di hadis arba'in pertama, jenengan dalam rangka apa? Niat cari Allah atau naik cari pujian. Yang kedua, harus ittiba, yaitu ini dalilnya. Jadi seseorang amalnya soleh itu dua syaratnya Bapak Ibu, yaitu ikhlas karena Allah dan caranya benar. Sebab Rasulullah ngendika, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Sing sinten kemawon ngamal ke suatu amalan yang tidak dituntun oleh Rasulullah, maka ditolak. Bapak Ibu semuanya. Kalimat ini merujuk kepada berarti nek wono awak dhewe kudu ngaji. Memang iya Bapak Ibu. Kita harus ngaji. Kalau nggak ngaji tahunya dari mana? Nih, saya Masya Allah malam hari ini nerangi nganti kemeringet. Sebab nopo ini bagian penting. Saya dulu denger ini tuh nangis Bapak Ibu. Ketika belajar ini saya tuh nangis.
Kenapa? Saya merasa, ya Allah, sekian waktu saya hidup, ternyata banyak amalan yang ternyata nggak dituntun oleh Rasulullah saya amalkan. Subhanallah, berlalu masa yang panjang. Nangis kenapa? Eman banget, andai waktu bisa dibalik, saya pasti akan berusaha mengamalkan sesuatu yang jelas tuntunannya. Wong sing jelas ora rampung-rampung. Contoh, rajin ke masjid, sholat di masjid niku lak sunnah. Kuwi wae kadang-kadang urung kelakon kok nggawe sing anyar-anyar sing mbuh iya mbuh ora. Nggih, Bapak Ibu nggih. Nggih, Bang. Banyak orang sibuk dengan sesuatu yang belum jelas. Sing jelas cetha sunnah wae kadang-kadang ora kelakon. Sholat wengi di waktu yang panjang, perintah, sunnah, jelas cetha niku. Wae kadang-kadang urung. Kok golek-golek sing anyar sing ora ana tuntunane, subhanallah. Bapak Ibu semuanya. Faedah hadis ini, 1. Syarat diterimanya amal itu ada 2, yaitu ikhlas dan ittiba. Kita akan diterima amalnya oleh Allah jikalau ikhlas karena Allah. Yang kedua, jikalau benar caranya. Ikhlas karena Allah, sholat duhur 5 rakaat diterima mboten? Luwi oke lho. Ada kayak luwi oke, aku kuat awakku. Nek perlu 8 rakaat sholat duhur. Diterima mboten? Kenapa nggak diterima padahal ikhlas karena Allah? Karena nggak sesuai contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ngendika sholat duhur 4. Aku kuat 8. Tetap buatan ketampi Bapak Ibu. Makanya syarat diterimanya amal selalu 2. Ikhlas karena Allah, betul caranya. Betul caranya sholat duhur 4 rakaat. Ning laku lagi sholat ben moro tuaku naksir aku. Diterima enggak? Diterima sama calon mertua. Allah enggak terima. Paham? Benar 4 rakaat. Khusyuk. Tapi khusyuk karena ini calon mertua ini. Sugih cih. Aku tak sholat yang bener. Ben dipek mantu. Itu niatnya keliru. Nggih, Bapak Ibu nggih. Yang kedua, mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya, maka amalan tersebut mardudun, tertolak. Kesel jebul tertolak, salah malah disiksa. Nih. Bukan hanya tertolak Bapak Ibu, salah malah disiksa oleh Gusti Allah. Yang ketiga, kalimat man ahdasa berarti mengadakan amalan yang baru di dalam agama. Kalimat fi amrina maksudnya persoalan agama. Makanya bid'ah itu di dalam fi amrina, di dalam soal agama. Enten yang kondo siti bid'ah berarti kowe ora numpak motor mabur bid'ah. Zaman dimana orang salah pengertian. Man ahdasa fi amrina, hal baru di dalam agama, bukan di dalam urusan keduniaan. Nggih. Kadang-kadang ada orang yang begitu nggih. Sebenarnya dasar wis jelek kadang-kadang wah jenenge bid'ah. Kowe iku lho wajahmu lho bid'ah. Subhanallah. Bid'ah itu bukan begitu ya Pak Ibu. Jadi jelas ya. Yang keempat, dari dalil ini dapat disimpulkan bahwa semua bid'ah itu mazmumah atau tercela. Pokoknya dengan koreksi teliti, nek jenenge ngamalke sesuatu pastikan amalan ki dituntun oleh Rasulullah mboten. Pastikan. Zaman sekarang itu mudah Pak Ibu. Jenengan saged takon, jenengan saged WA saya. Nggih. Ada banyak fasilitas di internet, halo Ustad dan lain sebagainya, banyak. Jangan sampai jenengan mengamalkan sesuatu urung jelas. Kesel jebul ditolak. Yang kelima, amalan bid'ah itu ada beberapa macam. Nah, ini tidak akan saya bahas malam hari ini karena ini pembahasannya ada 5 macam. Ini subbab ini butuh waktu panjang. Saya khawatir jangan salah pengertian dalam waktu yang singkat. Yang keenam, jika ada yang melakukan ibadah dengan cara yang terlarang, yang tidak disyariatkan, apakah amalan tersebut diterima ataukah tidak, perlu dirinci juga. Ini juga rinciannya ada 2, tidak saya bahas malam hari ini. Insya Allah kita tambahkan di lain waktu. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya, apa dampak buruk dari bid'ah? Dampak buruk dari amalan yang nggak dituntun oleh Rasulullah. Yang pertama, ini perhatikan betul ya. Bid'ah semakin menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin giat pelaku bid'ah dalam beribadah, semakin jauh pula ia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya cerita, bukan cerita orang lain, cerita moro sepuh saya dulu sebelum belajar.
Beliau itu ikut sebuah aliran yang kalau zikir harus pergi ke sebuah tempat, di sebuah tempat yang tertutup, kemudian zikirnya sekian jumlahnya, kemudian terakhirnya hanya hu begitu. Oke? Ini perdebatan di kalangan masyarakat, tapi ulama yang lurus Islam mengatakan itu bid'ah. Dan bapak saya ini, bapak mertua saya itu belajarnya luar biasa banyak. Bacaan kitabnya ribuan. Akhirnya sekarang lurus manhajnya. Insya Allah beliau menyambut kematiannya dengan husnul khotimah, insya Allah. Itu yang saya ceritakan di Jumat. Kok kurung dijemput-jemput yo? Ini kok ikut yang itu. Sebenarnya mau saya ajak ke sini juga nih, tapi belum sempat nih. Apa yang dikatakan oleh tokoh tabi'in di atas nih, itu tadi maksudnya sing sinten kemawon giat bid'ah, maka nanti dia semakin jauh dan terjauh dari sunnah. Nih. Kebenarannya didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW ketika mensifati orang-orang Khawarij. Jangan perhatikan Bapak Ibu. Saya bacakan artinya saja nih. Akan muncul, kata Rasulullah, di antara kalian suatu kaum yang kalian akan meremehkan, yang mereka akan meremehkan sholat kalian. Sahabat sholatnya diremehkan oleh orang ini. Puasa kalian, Allah puasanya sampean ki, menurut mereka. Dan amal kalian, di samping sholat mereka, puasa mereka, dan amal mereka, mereka rajin membaca Al-Quran, akan tetapi pengaruhnya tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang keluar menembus sesar. Inilah namanya Khawarij, Bapak Ibu semuanya. Jadi ingatan, Bapak Ibu. Apa yang ingin saya sampaikan dari hadis ini? Ono wong rajin menmoco Quran, ono wong rajin mensolat, ono wong rajin menpuasa, tapi puasanya, sholatnya, baca Qur'annya enggak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah, orang ini lepas dari Islam seperti panah lepas dari busurnya. Maksudnya udu Islam blas. Paham Bapak Ibu? Paham betul? Maksudnya jenengan pastikan nek sholat, yuk sholat yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kama sebagaimana ra'aitumuni, engkau melihat aku salat. Jangan ujug-ujug salat Rahman. Tinggal kelihatan salat Rahman, rajin mengikuti yang ini. Salat 5 waktu ora, salat Rahman rajin. Niku pripun coba? Rajin salat tapi bablas saka Islam aduh men. Nah, inilah sifat orang-orang Khawarij. Maka mereka itu menghalalkan darah kaum muslimin. Jangan pernah dengar yang namanya ISIS, itulah contoh Khawarij. Wong Islam kok dipenggal, sing dipenggal Allahu Akbar, sing menggal Allahu Akbar. Bayangin, berarti Allahu Akbar sing menggal itu bener nomo boten? Jelas keliru, mana ada seperti itu. Podo-podo niatnya ibadah, menurut dia berarti memenggal itu berpahala dengan Allahu Akbar, padahal dia neraka jahanam selama-lamanya itu. Subhanallah. Bayangin Bapak Ibu. Maka ibadah itu perhatikan betul. Asalnya dari mana? Bagaimana tata caranya? Apakah ini sanad seperti Rasulullah atau tidak? Jangan sampai tidak Bapak Ibu. Ini jenengan akan bertanggung jawab masing-masing. Jenengan boten bertanggung jawab ibadahnya Mas Latif, boten. Piyambak jenengan akan datang di hadapan Allah ditanya, jenengan sholatnya pripun dek ben, itu ditanya Bapak Ibu semuanya. Kemudian kedua, pelaku bid'ah, yaitu pelaku orang yang mengamalkan suatu amalan yang tidak dituntut oleh Rasulullah akan ditolak oleh Rasulullah di telaganya. Subhanallah. Rasulullah bersabda, aku akan mendahulu kalian di telaga Al-Haud. Bapak Ibu semuanya, Nabi kita Muhammad SAW yang jenengan tadi dengar pembawa acara mengatakan kulo ngantu syafaatipun. Saya gak kuasa Bapak Ibu baca hadis ini selalu menitikkan air mata. Orang yang sangat kita hormati, uswatun hasanah, mengatakan aku, kata Rasulullah, akan mendahului kalian dan aku tunggu kalian di haud, di telaganya Rasulullah SAW. Bapak Ibu semuanya, kita semua itu sedang ditunggu oleh Rasulullah. Pada saatnya nanti kita akan mati, akan dibangkitkan.
kemudian akan disambut Rasulullah di telaga Haud, di telaganya Rasulullah SAW. Kemudian ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka, dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian, kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, mengaku-ngaku kita, berharap syafaatnya. Setiap kali hari kita minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Ketika aku hendak mengambilkan minuman untuk mereka dari Haud, mereka dijauhkan dariku. Orang itu nyerah. Bayangin, aku lantas berkata, wahai Robku, itu adalah umatku. Rasulullah mengetahui itu. Maka kemudian Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui tentang amalan baru yang mereka buat sesudahmu. Jadi orang yang membuat amalan-amalan baru yang nggak dituntun oleh Rasulullah, ditolak di telaganya, yang alias bakalan masuk neraka, Bapak Ibu semuanya. Dan ini tugas kita masing-masing. Saya nggak menanggung jenengan, jenengan nggak menanggung saya. Setiap kita punya pilihan-pilihan, maka pastikan pilihannya benar. Jangan sampai jenengan mengamalkan sesuatu yang masih meragukan, iki bener apa salah. Pastikan benar. Kalau sudah benar, jenengan semangat beribadah. Jangan tidak semangat beribadah. Sembilan malih, nek sing nandur wae urung tentu panen, soyo meneh sing ora nandur arep popo. Iya Bapak Ibu nggih. Maka pastikan jenengan yang hadir malam hari ini ngaji seperti ini harus rapih sholatnya, rapih pitulungan ke orang lain. Karena itu yang akan menjadi amal jenengan yang jenengan bawa pulang, dan mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu semuanya, masih banyak keterangan tentang hal ini. Saya tutup dengan bahwa pelaku bid'ah tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya manusia pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat ialah Ibrahim alaihissalam. Kisah yang lain, ingatlah bahwa nanti akan ada sekelompok umatku yang dihalau ke sebelah kiri. Maka aku tanyakan, ya Rabbi, mereka adalah sahabatku. Akan tetapi jawabannya ialah, kamu tidak tahu akan apa yang mereka kerjakan, mereka ada-adakan sepeninggalmu. Sesungguhnya mereka membuat ajaran-ajaran baru, mereka beramal dengan amalan-amalan baru, mereka sholat dengan cara-cara yang baru, tidak seperti yang kau ajarkan, maka mereka tertolak seluruhnya. Subhanallah. Kita berlindung kepada Allah dari yang sedemikian. Demikian Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita bahas hadis nomor 4 dan 5. Semoga Allah sayangi kita semua. Saya berharap semua yang hadir malam hari ini adalah penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bertemu di jannah insya Allah. Semoga kita dimudahkan di dalam pemahaman, mengerti apa yang dibahas, ditanam di hati yang paling dalam, kemudian Allah izinkan taufiknya untuk bisa kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi saya ingatkan, nandur singokeh, amal yang banyak. Semoga yang sakit diangkat sakitnya, yang susah diangkat susahnya, dan mudah-mudahan sisa umur hidup kita adalah tambahan kebaikan. Demikian yang disampaikan malam hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kembali tentang takdir, nanti ada pembahasan tersendiri nih. Jadi yang bertanya